Omon-omon itu kayaknya satu kalimat yang menggambarkan kerisauan pihak sebelah. Ya. Saya melihat Anies itu sosok yang sempurna, packagingnya lengkap, kecerdasan emosional, kecerdasan keimanannya, kecerdasan intelektualnya, dirangkum dengan teknik public speaking yang wah, yang oke, keren, dengan background akademisinya yang hebat. Packaging yang tidak bisa kita cari lagi celah kekurangannya. Ijtima ulama sudah menyampaikan, sudah menyatakan bahwa dukungan kepada Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Info, alhamdulillah hari ini Info Indonesia TV kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Dina Aryani atau nama panggungnya Ibu Dina Tajung, Bu. Siap, Dina Tajung. Ya, saya panggil Ibu atau Uni ini. Lebih akrab kayaknya, kayak misternya dapat Uni aja kali ya. Uni Dina ini merupakan caleg PKS Dapil 2 di Alang-Alang Lebar, Keboning, Sukarame. Nomor urut 9. Nomor urut 9. Jangan lupa ya. Langsung Bu, ya, siap. Kalau kita ngomongin Pilpres, ya, secara garis besar, apa sih pandangan Ibu terhadap kontestasi Pilpres saat ini? Wow, sengit ya, sangat sengit ya. Tapi pada saat yang melihat ini adalah hati dan otak yang waras, ya. Sebenarnya kesengitan itu hanya dirasakan oleh kubu sebelah. Iya, kalau tim 01 dan 01-nya sendiri sih sebenarnya lempeng aja. Karena dia sudah memang betul-betul siap menyiapkan diri dengan segala ide gagasan yang ditawarkan. Dan itu terukur, ya. Dan itu terukur. Seorang Anies Baswedan artinya apapun yang beliau sampaikan, artinya dia sudah melewati tolak ukur yang memang sudah dia pikirkan gitu. Jadi tidak serta-merta karbitan kata orangnya. Jadi sebenarnya meskipun ini memang pertarungan yang sengit, insya Allah nomor 1 yang keluar menjadi pemenang. Ya, tapi gini Bu, kan Pak Anies nih jago ini ya, jago semacam retorika, gitu, kosakata lah. Betul. Tapi belakangan terimage, Pak Anies nih kalau mengutip kata Pak Prabowo tuh omon-omon. Omon-omon atau omong doang. Gimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Omon-omon tadi. Salah satu hal yang sangat nyata dilihat konstituen pemilih untuk memilih seorang calon pemimpin adalah calon pemimpin yang memang harus pintar ngomong, harus yang berkosakata baik, harus yang kosakatanya banyak begitu ya, dan memang sangat mengerti dengan apa yang dia sampaikan, dan itu tergambar dari seorang Anies Baswedan ya. Jadi kalau ada statement yang mengatakan omon-omon itu kayaknya satu kalimat yang menggambarkan kerisauan pihak sebelah ya. Seorang Anies tidak hanya omong doang ya, dan tidak hanya omong-omong. Kalau pintar ngomong betul, kita mengakui bahkan dunia mengakui seorang Anies betapa public speakingnya sangat hebat ya. Dunia mengakui ya. Tetapi sekali lagi apa yang dia sampaikan itu tadi terukur dan nyata adanya. Nyata adanya ya. Jadi nggak kena tuh statement omon-omon itu, nggak kena untuk seorang Anies Baswedan. Iya, karena sekarang ini kan banyak ya, terutama di medsos ya Bu, yang itu tadi melabeli Pak Anies cuma bisa omong kayak itu, kinerjanya cuman ya kebanyakan dioles gitu kan, omong-omong aja gitu. Sekarang begini Mas Aan, tingkat kepuasan warga DKI pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur itu 82%. Ya, artinya 5 tahun kebersamaan beliau memimpin DKI menjadi berubah saat ini, itu yang mengakui bukan hanya orang tingkat RT, tapi tingkat internasional. Dunia mengakui apa yang menjadi hasil karya seorang Anies Baswedan. Dunia mengakui. Ya. Sekali lagi, statement omon-omon itu tidak berlaku untuk seorang Anies Baswedan. Iya, tapi kalau ngomongin kan tagline-nya Anies itu perubahan, Bu. Perubahan, betul. Artinya jalan terjal itu, Bu. Dalam artian gini, perubahan itu seperti apa sih, Bu? Dia harus melawan
sistem kekuasaan yang sekarang atau ya intinya kan banyak yang harus dilawan Bu, dan ini semuanya raksasa. Apakah benar Anies bisa melakukan itu? Insya Allah ya, insya Allah. Selagi seorang Anies dan juga para pendukungnya memiliki keyakinan yang sama, memiliki keyakinan yang kuat, ya, dan terukur, insya Allah Anies dan Muhaimin ini akan mengajak kita kepada perubahan Indonesia yang memang berubah adil dan merata untuk semua. Kami meyakini itu. Enggak takut? Saya pikir tidak usah kita seorang Anies Baswedan, seorang Dina Tanjung pun itu tidak ada kamus takut di dalam kamus kehidupannya. Apalagi yang dilawan ini adalah manusia ya. Sekalipun itu goib, kita tidak pernah takut. Kita hanya takut kepada Allah, itu saja. Bu Ibu kan aktif di Manis. Manis, Mak Anis, saya presidium Manis DPW Sumsel ya. Nah, sebenarnya masyarakat tuh pengen tahu juga sih Bu, keresahan seorang emak-emak itu apa sih terkait pemilihan presiden, terkait pemilu kali ini. Keresahan emak-emak itu apa Bu? Sebenarnya mudah saja ya, untuk melihat keadaan kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja ini tidak perlu mata seorang profesor. Tidak perlu otak seencer profesor, tidak perlu. Sekelas kami, emak-emak yang mungkin berwawasan terbatas gitu ya, kemampuan terbatas, bisa melihat keadaan bangsa ini tidak baik-baik saja. Jadi kalau bicara tentang keresahannya seperti apa, sebenarnya emak-emak itu mudah. 3 pilar saja. Seperti partai yang sedang saya berada di dalamnya, PKS. PKS itu adalah pangan yang murah. Kerja yang juga ada, lapangan pekerjaannya ada. Sehat yang terjangkau. Pada saat 3 pilar ini sudah bisa diubah. Ya, bisa kita, memang Pak Anies tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus didukung oleh masyarakat yang satu giroh dan satu level otaknya dengan Pak Anies ya. Karena orang cerdas pasti memilih orang yang cerdas juga. Nah, artinya kalau Pak Anies sudah bisa membuat 3 pilar ini berubah menjadi lebih baik, adil dan merata untuk semua, maka keresahan mak-mak ini akan terjawab. Dan mak-mak itu batasan kenyamanannya itu saja Mas Aan. Enggak neko kok. Pangan yang murah, ya, lapangan pekerjaan yang tersedia, dan juga sehat yang terjangkau. Kan kalau dalam beberapa tahun belakangan ini, Anda bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat, ya, dimanapun Anda berada, apa yang Anda rasakan selama 10 tahun terakhir ini, ya. Makanya dari itu, Anies dan Muhaimin dengan tagline-nya untuk perubahan Indonesia, itu memang harus kita dukung. Dan sekali lagi, Pak Anies tidak bisa sendiri. Kita masyarakat ini harus mendukung. Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang juga cerdas. Gitu. Kalau Manis di Sumsel ada berapa banyak Bang? Alhamdulillah, Mak Anies ini adalah sebenarnya salah satu sayap juang dari Anies. Anies itu adalah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies. Dan relawan Anies ini sudah ada di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Sudah ada sampai ke 3 kecamatan. Begitu juga Manis. Tetapi Manis sampai hari ini yang baru kita deklarasikan, kita lantik itu ada di 9 kabupaten kota. Kalau untuk di Palembang sendiri di 17 kecamatan, itu alhamdulillah ranting-ranting mak Anies itu kita sudah ada. Mungkin kalau presentasinya di angka itu 1.300 sampai 1.500 mak Anies yang sudah terdata di kita ya, yang bersedia mendukung, bergabung untuk mengambil peranan Indonesia berubah. Itu konsep apa ya Bu? Konsep gerakannya kayak mana Bu? Mak ini Bu? Atau ikut turun ke jalan atau gimana ini? Iya. Memang kita harus turun ke jalan karena tidak dipungkirin masih ada teman-teman kita yang mungkin tidak begitu tahu Anies ini apa sih, tahu ininya targetnya apa, cita-citanya apa, mau dibawa kemana. Memang tidak semua ini ya, tidak semua tahu ya, mak-mak. Ini kita bicara mama ya, bukan masyarakat secara keseluruhan.
Jadi inilah tugas kami, emak-emak Anies, belusukan ke berbagai daerah, ke berbagai tempat yang bisa kita datengin ya. Karena tempat-tempat yang jauh juga kita agak kesulitan, tapi itu tidak jadi masalah. Kita mengajak emak-emak yang di kabupaten-kabupaten untuk temui, kita door to door deh. Door to door, majelis taklim ke majelis taklim, untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan Anies. Prestasi-prestasi Anies. Pak Anies mengajarkan kepada kita, jangan fokus kepada keburukan. Ya, jangan fokus kepada hal-hal yang membuat semangat juang kita down. Ya, jadi fokuslah kepada hal-hal yang baik. Karena kita ini adalah agen yang akan membawa virus-virus kebaikan kepada masyarakat sekitar. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan kami lakukan. Dari majelis taklim ke majelis taklim, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar. Bahkan kami sudah mengunjungi 9 pasar loh dalam 1 minggu ini. 9 pasar? 9 pasar, Pasar 16, Pasar Skip, Pasar KM12, Sungsang. Jadi alhamdulillah gerakan kita sudah ini. Ngobrol sama pedagang atau ya, betul. Kita ajak ngobrol pedagang, kita ajak sampaikan hal-hal baik dan juga poin-poin penting. Kalau Anies menjadi orang nomor 1 Indonesia, apa yang Anies akan lakukan? Kenalkan semuanya. Respon warganya? Alhamdulillah. Dari kalau kita presentasikan 10 pertemuan, mungkin 8 pertemuan itu responnya sangat baik sekali ya. Ya memang 1-2 masih ada ya itu, tapi itu hak asasi masing-masing lah. Untuk pilihan, kita tidak bisa memaksakan. Hak konstitusi ya. Hak konstitusi pribadi masing-masing. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah menyampaikan visi misi seorang Anies Baswedan atau Amin gitu. Amin. Itu. Ya saya sempat baca lah Bu visi misi Anies Amin ya. Menurut Ibu, dari sekian banyak visi misi itu seberapa banyak sih yang bakal 100% terwujud gitu loh Bu? Untuk karena itu banyak sekali Bu, ada 100 berapa, 80 kan sana itu? Iya. Ya kurang lebih kan kayak gitu Bu. Iya. Nah itu tuh kayak saya lihat tuh, saya coba koreksi Bu ya. Terlalu banyak ini, apakah mampu dilakukan oleh seorang Anies gitu ya? Baswedan kayak gitu. Iya. Menurut Ibu kayak mana Bu? Sekali lagi, dari berapa poin tadi kata 150 poin yang Bang Anies dan Pak Muhaimin rilis itu. Dan itu kami detail Bu, ada anggarannya sekian, ininya sekian. Itu kita belum sampai ke situ ya. Tapi yang jelas balik lagi, kami memiliki keyakinan kuat bahwa Anies bisa minimal sekalipun tidak 100% itu terwujud gitu. Karena untuk mewujudkan itu dalam jangka 5 tahun ke depan, ya mungkin adalah hal-hal yang mungkin tidak tergrade gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dari 100% bisa lulus aja 75%, alhamdulillah sekali. Sekali lagi ya, keyakinan memegang peranan penting. Ya artinya segitu tinggi harapannya gitu ya. Harapan masyarakat. Nah itu kalau tidak tercover, toh jadinya mohon maaf Bu, ya, mengecewakan gitu kan? Pasti. Nah, apa yang akan terjadi kalau Anies ternyata mengecewakan gitu? Pertama kita aminkan aja dulu ya. Aminkan aja dulu poin-poin yang menjadi doa. Ya, itu poin-poin itu adalah doa. Amin. Doa pasangan Amin untuk Indonesia yang lebih baik ya. Itu saja dulu. Nah, dari situ kalau memang itu belum tercapai, karena kalau kita barometernya ini barometer 5 tahun DKI yang dipimpin oleh Pak Anies. Semuanya tuntas. Semuanya tuntas. Dari kampung akuarium kalau nggak salah. Iya, dari apa yang Pak Anies janjikan kepada konstituen dia di DKI, semuanya selesai dengan tingkat kepuasan 85%. Artinya kalau seperti itu, publik harus pilih Amin Bu? Wajib. Ijtima ulama sudah menyampaikan, sudah menyatakan bahwa dukungan kepada Amin. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia yang berkeyakinan Islam, maka ijtima ulama itu menjadi panduan kita. Seperfect itu ya? Insya Allah. Nggak ada kurangnya Bu?
pasti ada. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dari Tetapi kita wajib ikhtiar untuk mencapai itu. Dari sudut pandang emak-emak, ada nggak sih kekurangan Amin ini, Bu? Sampai hari ini bukan oleh karena saya pendukungnya Anies ya, tapi sekalipun posisi saya Allah takdirkan tidak bersama Anies, saya melihat Anies itu sosok yang sempurna, packagingnya lengkap, kecerdasan emosional, kecerdasan keimanannya, kecerdasan intelektualnya, dirangkum dengan teknik public speaking yang wah, yang keren, dengan background akademisinya yang hebat, packaging yang tidak bisa kita cari lagi celah kekurangannya. Meskipun sebagai manusia tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tapi sekali lagi, seorang Anies mengajarkan jangan pernah fokus kepada hal yang negatif. Ya, marilah kita fokus kepada hal yang positif. Kalau memang negatif itu presentasinya dikit, kenapa kita harus fokus yang ke sini? Virus kebaikan dan positif aja yang kita tebarkan kepada masyarakat. Setuju? Setuju dong. Amin aja dulu. Aminin aja. Iya. Dari kacamata emak-emak, seberapa persen Anies bakal mendapatkan suara atau menang, Bu? Saya ngomong mak-mak nih, Bu. Mama ya, ini dari mak-mak ya. Mak-mak. Kalau mak-mak 95%. 95%. Iya. Pasti menang. Insya Allah. Ya. 5%-nya biarlah kita berikan kepada yang lain. Iya. Oke, pesawat? Iya. Oke ya. Bu, kita balik ke pencalonan Ibu nih. Saya tahu Ibu aktivis, kemarin sempat gendor DPRD terkait undang-undang PKS, Bu ya? Ya, RUU PKS, gitu ya, tragedi Rempang ya. Jadi hal-hal yang berkaitan yang menyentuh rasa kemanusiaan, rasa ada nilai-nilai keagamaan di situ yang diperkosa misalnya ya. Itu kita maju dan kita harus wajib maju menjadi garda terdepan. Apakah itu yang mendasari Ibu nyalek sekarang? Ya, mungkin. Walaupun pada awalnya saya tidak begitu bersyahwat ke politik, ya. Karena menurut saya waktu itu berpolitik itu kotor. Mohon maaf nih ya, mohon maaf untuk yang tidak sependapat dengan saya. Ini pendapat pribadi, ya. Pendapat saya pribadi saat itu sebelum saya mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para ulama habaib, guru-guru kita, ya. Saya berpikir berpolitik itu udah saya mau muncul sebagai seorang relawan saja, gitu. Tapi pada saat diberikan pencerahan, ayolah, kapan lagi Indonesia ini akan diisi oleh orang-orang yang saya tidak mengatakan saya baik ya, tapi saya ada ikhtiar untuk menuju kebaikan itu. Dan mungkin teman-teman kita yang dari PKS sama girohnya, sama pemikirannya. Apapun yang kita buat meskipun itu sedikit tetapi itu bermanfaat dan akan panjang ceritanya menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang menggunung, layak sepertinya kita harus berada di depan. Memperjuangkan itu. Dan perjuangan ini kalau kita tidak ambil bagian di bangku itu, kita tidak akan bermanfaatnya kecil mungkin ya. Dan yang kita lakukan juga ya sebatas orang di sebelah kanan kiri kita aja. Tapi kalau pada saat kita duduk di sebuah kursi yang bisa memberikan kita wewenang agak luas, maka kebermanfaatan itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat luas juga. Apa janji politik Ibu? Kami tidak pernah berjanji tanpa terukur. Karena saya membawa bendera PKS yang berbanding lurus dengan apa yang visi, misi, dan cita-cita seorang Anies dan Caimin, maka apa yang akan saya berikan, apa yang akan, kalau saya kayak egois banget ya, apa yang kami akan berikan selaku calon dari PKS itu sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan oleh PKS sendiri, ya. Yang paling penting itu, yang paling akan kami utamakan, yang akan kami raih itu adalah kursinya dulu. Setelah itu mari kita perbaiki dari 3 pilar ini, yaitu PKS, pangan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Kita benahi ini dulu, ya. Bagaimana cara pembenahannya itu lebih teknis nanti akan ada sesi tersendiri gitu ya. Setelah duduk itu bisa diatur. Itu bisa diatur, itu bisa kita. Dan ini memang tidak bisa kerja sendiri. Kita harus kerja bareng. Dan di PKS juga kita diajarkan untuk berjamaah itu lebih indah. Gitu ya.
Berjamaah itu lebih indah, apalagi untuk menciptakan sebuah kebaikan. Sudah melakukan jenis kampanye apa saja nih? Ya, kampanye yang kita lakukan tidak muluk-muluk dan juga tidak wah-wah. Kita hanya bergerak dari rumah ke rumah, door to door. Kita bergerak dari pasar ke pasar tadi. Kita bergerak juga di medsos. Kita bergerak bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang kita jual adalah perubahan. Itu yang kita jual adalah Anies Baswedan dan Caimin. Itu. Yang kita jual adalah ide-ide gagasan. Ya, yang untuk perubahan. Sekali lagi untuk perubahan. Yang lebih baik, adil dan merata untuk seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya untuk komunitasnya, bukan hanya untuk partainya, seluruh warga Indonesia, dan bukan hanya untuk keluarganya. Ya, bagaimana pesawat kira-kira? Saya sempat tertegun gitu kan, melihat semangat dan motivasi Ibu terhadap kancah politik ini, Bu ya. Nah, tapi yang mau saya tanyakan gini loh, Bu. Tadi kan sudah Ibu sebutkan visi saya apa, terus cara kampanyenya gimana. Nah, tapi kita juga tahu nih, Bu, di luar PKS ada puluhan partai, 14 atau berapa, saya lupa. Terus caleg sendiri ada ribuan. Betul. Iya kan? Iya. Nah, seberapa yakin Bu menang sih kalau dengan metode dan visi ini, Bu? Seberapa yakin menang secara pribadi atau kalau yakin saya tetap yakin ya. Yakin. Harus 100% dong kalau kita yakin, harus 100%. Kita wajib ikhtiar. Menang kalau Allah yang tentukan. Kalau Allah yang tentukan. Iya. Kita wajib ikhtiar. Ini ikhtiar lah Ida. Ngetop pintu kanan kiri Ida. Ngobrol kita nih Cak Mano juga Ida. Mano nak tahu, Mano nak nyoblos gitu. Tapi pada saat ikhtiar dilakukan dengan maksimal, ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang beretika dan juga beradab, kita mainnya pakai hati. Pada saat kita menggunakan hati, maka hati yang bersih juga yang akan menyambut kita. Saya berpikir sesederhana itu saja. Ya, saya harap apa yang Ibu katakan di sini mudah-mudahan terwujud. Insya Allah. Insya Allah. Terkait Amin juga, Insya Allah Amin menang gitu kan Bu ya. Nah, Info Indonesia memberikan waktu buat Ibu. Silakan berkampanye di sini. Ini silakan. sapaan kepada audiens kita apa nih? Sobat Info. Info. Sobat Info kita, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Info dimanapun Anda berada, Masya Allah, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa hari ini bisa bertemu langsung dengan Sobat Info. Insya Allah saya Dina Aryani diamanahkan dari partai PKS untuk berkampanye di Dapil 2. Dapil 2 itu meliputi Kemuning, Alang-Alang Lebar, dan juga Sukarame. Ya, dengan nomor urut 9, Dina Aryani, silakan Anda pilih, insya Allah amanah, ya, dan kita pastinya sama-sama punya satu tujuan untuk melihat Indonesia ini menjadi lebih baik, berubah, adil dan merata untuk semua, dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Anies Baswedan. Artinya, saya mengajak Anda semua, insya Allah, orang cerdas akan memilih juga orang cerdas. Amin, 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 menang, menang, menang. 2024, Anies Presiden. Presidennya nomor 1 Anies, calegnya nomor 9 Dina Aryani. Amin. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Info. Alhamdulillah hari ini kita finish nih. Saya agak terpersona dengan Ibu Dina, dengan statement-statementnya luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terwujud di pemilu kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.